Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warisan rohani atau warisan non-benda untuk bangsa Indonesia dapat ditunjukkan oleh karya sastra. Ya, misalnya yang berjudul Ila Galigo, kemudian juga Babat Tanah Jawi atau Negara Kertagama, ya, Kakawin Negara Kertagama. Ya. Jadi karya-karya ini sudah diakui sebagai the world, ya, cultural heritage, jadi warisan dunia. Jadi setiap bangsa, setiap masyarakat, setiap etnik gitu ya, itu saya yakin mempunyai warisan rohani atau warisan non benda. Nah, jadi warisan rohani ini memang harus dikaji, ya, terutama kalau ini merupakan naskah, maka merupakan objek dari penelitian filologi, itu ilmu mengenai naskah atau teks, ya. Ada juga yang menggunakan istilah tekstologi. Jadi tekstologi ini merupakan ilmu di mana orang belajar mengenai teks-teks yang terdapat pada naskah. Nah, sehingga naskah-naskah itu berisi ajaran atau teks yang berisi ajaran mengenai bagaimana manusia hidup, bagaimana manusia harus hidup, dan bagaimana manusia harus bertindak, dan bagaimana manusia harus bisa menjawab segala tantangan hidup. Nah, sehingga mereka bisa bersaing, ya, dalam kehidupan sehari-hari yang persaingannya sangat tajam. Jadi saya yakin bahwa semua masyarakat atau masyarakat etnisitas ini mempunyai warisan yang sendiri-sendiri, ya. Jadi misalnya orang Jawa bisa saja mengusulkan serat Centini, ya, sebagai naskah atau manuskrip kuno yang berisi ajaran mengenai berbagai hal dalam kehidupan manusia Jawa. Artinya Serat Centini itu adalah merupakan kitab, ya, ensiklopedi kebudayaan Jawa yang demikian kaya akan banyak ilmu dan juga informasi mengenai pemikiran-pemikiran, mengenai berbagai ilmu pengetahuan, dan juga mengenai filsafat, dan keanekaragamannya, isinya itu sangat tinggi gitu ya. Jadi jika manusia ingin memperoleh nilai-nilai atau norma-norma atau gagasan-gagasan atau etika adat istiadat, maka harus membaca karya Serat Centini ini sebagai acuan. Nah, jadi acuan ini penting karena manusia masa sekarang dengan masa lampau ini mempunyai jarak, mempunyai, ya, jarak waktu, ya, perbedaan jiwa, ya. Jadi setiap zaman itu menunjukkan kejiwaan dari masing-masing manusia yang hidup pada zamannya. Nah, oleh karena itu, ya, manusia masa sekarang bisa jadi masih relevan, ya, nilai-nilai, norma-norma atau gagasan-gagasan itu dengan kehidupan pada masa kini. Jadi pada intinya manusia seringkali menganggap bahwa warisan rohani dari masa lampau itu dianggap remeh, dianggap tidak mempunyai arti dan makna. Tetapi sebenarnya arti dan maknanya itu sangat tinggi, ya, terutama untuk menghadapi berbagai macam kehidupan. Nah, sehingga
sebenarnya warisan rohani ini akan memperkaya, ya, terutama khasanah ilmu pengetahuan dan bahkan sampai ke tataran teknologi. Jadi bukan hanya itu ya, tetapi juga akan sampai kepada tataran ya, filsafat, ya, tataran seni, ya, dan juga agama atau kepercayaan atau religi. Jadi sebenarnya di dalam manuskrip kita mendapatkan kekayaan rohani pada masa lampau yang bisa dimanfaatkan pada zaman kita sekarang ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.